kalau buat anak-anak muda seperti saya ini, istilahnya apa yang kalian lakukan itu jika emang itu tujuan kalian, monggo lakukan. Yang satu itu niat, yang kedua itu konsisten. Apapun itu. Kalau kamu mau jadi selebgram dari tema komedi, monggo lakukan. Jadi yang pertama kamu harus siap membuat konsep videomu dengan ciri khasmu sendiri. Meskipun kamu nggak punya kamera, ya udah lakukan apa aja. HP aja bisa. Saya aja bisa sampai sekarang pakai HP. Yang penting itu. Jadi lakukan aja. Apapun, mungkin ada yang nggak suka, ada yang suka itu biarin aja. Yang penting lakukan aja. Selagi nggak merugikan orang lain, monggo lakukan. Ayo rek, jagongan karo Cakji, iso hahaha oleh inspirasi, utang dipikir keri. Jangan konco-konco, bareng-bareng lungono, timbang kowa-kowa, ayo jagongan bareng, jagongan Surabaya. Halo, ketemu meneh oleh jagongan Surabaya, jagongan karo Cakji, arek Surabaya. Sekarang kita mau jagongan dengan anak-anak yang mempunyai gaya stand up komedi. Mungkin mereka kelompoknya ini berenam dan asli arek Surabaya, arek Rangka. Mereka terinspirasi membuat suatu konten, membuat suatu gaya lelucon atau stand up yang berkelompok atau grup. Ini cukup sangat unik, dan apa yang mereka lakukan ini adalah kejadian-kejadian yang mereka alami di masa mereka remaja, di masa mereka ini masih menjadi anak-anak yang usianya benar-benar muda, dan gaya kontennya pun Surabayaan asli. Mereka ini adalah Pratama Aji Saputra. Pratama Aji Saputra. Nama panggilannya adalah Tamtam. Gimana Tamtam? Sehat? Sehat Pak, baik Pak. Terima kasih sebelumnya untuk undangannya dari kami Squad TV. Saya ucapkan terima kasih kepada Cakji dan seluruh kru-nya karena kami telah diundang, dan kita suatu kehormatan sekali buat saya. Dan intinya kita sekarang semakin bersemangat karena tepuk tangan untuk Squad TV. Apa kok diceluk Tamtam? Tam ya? Ya, Tam. Kalau dulu panggilannya Tama sih Pak. Tama? Tama. Karena Pratama itu? Ya, Pratama Tama. Cuman orang-orang manggilnya Tam, akhirnya Tam. Sejak kecil itu? Ya. Sejak kecil apa semenjak punya konten TV Squad? Ya, semenjak di Squad TV Pak. Semenjak itu ya? Ya, akhirnya Tam panggilannya. Tam. Gitu. Lebih gampang. Cuma dua kata. Dua kata ya, baik aja. Tam. Apa yang singkatan atau sejarah Tam? Sebenarnya nggak ada sih Pak, cuma memang panggilan gampang aja sih. Terus apa kok jenenge Squad? Nah, Squad itu kan kuat itu kan kuat ya? Ya. Apa kuat itu ada artinya sendiri? Kalau dulu sih, kalau istilahnya dari bahasa Inggris Pak, squad gitu. Squad kan tim. Nah, squad. Gitu, squad, ini squad, berarti kan bahasa Jawa. Iya benar Pak. Jadi kita buat bahasa Jawa, sekuat. Jadi kita buat ejakan yang sekuat. Jadi kalau artinya itu bersama-sama kita kuat. Jadi kita buat simpel Squad TV gitu. Oh gitu ya. Iya benar. Jadi artinya squad itu suatu tim, squad itu kan kelompok ya. Tapi ini squad berarti suatu kelompok sing kuat. Ya. Semenjak kapan Squad TV ini diberdirikan? Atau diinisiasi? Kalau dulu sebelumnya sih belum Squad TV namanya Pak. Itu awalnya dari Instagram saya sendiri. Oh, pribadi. Cuman emang kebetulan saya nggak ingin terkenal saya sendiri. Kalau bisa teman-teman saya yang mau ikut sama saya, yang mau ikut buat video buat saya, kalau bisa kita naik sama-sama. Akhirnya kita ngarang nama timnya apa, nemulah Squad itu tadi, Squad TV. Akhirnya buatlah Squad TV di tahun 2019 akhir gitu. Covid? Belum COVID ya? Iya, belum COVID. Belum COVID ya? Masih 2019 kan belum COVID Mas Pak. Nah itu kita buat,
itu followersnya masih di bawah 1000 sih Pak, emang kan dari Instagram saya. Itu pun banyak yang nge-unfollow Pak, karena emang iki opo sih iki, Squad TV gak jelas gitu Pak katanya Pak. Akhirnya ya udah kita buktikan aja, kita buat video-video akhirnya nambah. Dan nambahnya itu kita juga dibantu dengan media-media Surabaya yang support kita melalui video kita direpost di Instagramnya, akhirnya naik lah Instagramnya followersnya itu lagi. Sampai sekarang gitu Pak. Terus arek timnya itu ono arek 6 ya? 5. Oh 5 apa? 5. Oh 5. Ceweknya 1. Cewek 1. Itu arek sak kampung ngono dhewe lah. Ya, itu semua anak kampung semua, Pak. Sebelumnya sih bukan 5. Tonggoan baru ya? Ya, tonggoan. Kalau sebelumnya sih bukan 5, Pak, sebelumnya. Sebelumnya itu banyak. Oh, banyak. 10. Belum lagi anak-anak kecilnya. Oh, anak kecil. Ya, cuman emang beberapa mungkin sekarang ada yang mungkin mau fokus kerja, fokus ada yang mau nikah atau sekolahnya atau emang orang tuanya tidak menyetujui. Itu juga faktor juga. Akhirnya kita sampai 5 orang aja ya. Ya, benar, Pak. Sing sampai sekarang yang bertahan 5 orang. Menjadi tim daripada Squad TV. Ya, benar, Pak. Konten pertama apa? Konten pertama cerita 2 orang itu sambatan, Mbak. Sambatan tentang percintaan. Oh iya. Cuma kita buat lelucon aja. Gitu. Semakin kesini kita buat komedi-komedi yang emang sekiranya diterima di masyarakat. Seperti saya kayak gini yang muda-muda yang milenial. Atau enggak kata-kata galau kita buat komedi, kita buat lucu-lucu versi kita sendiri. Gitu. Sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang. Ya, benar. Sing malu yang pada saat mereka lagi viral, itu konten delok mau konten sing karo apa itu? Ada bintang apa itu sinetron ya? Ya, bintang artis Pak. Artis Marcel itu Pak. Marcel. Ya. Jadi itu Shogun itu dia kan Shogun itu apa? Shogun teman saya yang tadi. Shogun Ya, yang tadi video. Dia kan anggap aja di ceritanya itu dia lihat postingan Instagram dari Marcel itu. Wah, bayang no Marcel iku wayune koyo ngene ya. Marcel yang cowok, Pak. Oh, Marcel yang cowok. Yang cewek kan yang Selin itu ya. Selin ya. Ya. Marcel kan bisa dapat Selin dengan wajahnya yang dia seperti itu. Cuman berarti dia bisa lah kayak Marcel, cuman dia nggak bisa sadar diri karena emang Marcel si kaya lah, dia siapa gitu Pak. Siapa? Akhirnya kita buat konten komedi. Istilahnya dia itu losai berarti iso lah oleh wong ayu kayak gitu istilahnya. Ternyata emang keadaannya dan realitanya tidak sesuai. Akhirnya dia diajak sama cewek yang dia goda itu ternyata nggak sesuai. Karena emang dia nggak good looking nomor 1, yang kedua dia uangnya nggak ada. Sedangkan Marcel kan artis Pak, uangnya banyak. Nah itu dia nggak bisa sadar dengan realitanya sendiri gitu. Akhirnya viral lah di video tersebut yang ngeliat sampai 6,5 juta. Instagram itu ya? Instagram di Reels Pak. Itu tahun berapa waktu itu? Itu masih barusan itu Pak. Oh itu barusan itu masih ya? barusan, mungkin sebulanan Pak. Oh sebulan itu ya? Iya. Oh itu baru yang itu masih ya? Baru. Oh. Pernah ikut stand up comedy nggak? Nggak pernah Pak. Sama sekali nggak pernah? Nggak pernah, emang kita ibaratnya kita komedi ya, komedi apa adanya kita yang keluar di kalangan-kalangan kita gitu Pak. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah kalau emang komedi kita diterima dan emang banyak yang suka, alhamdulillah sampai sekarang gitu Pak. Cuman untuk konten yang pertama viral itu bukan itu Pak. Mana? Itu video KKI. Jadi ada teman saya itu dia anak dulu masih SD sekarang SMP. Kita memparodikan video KKI yang viral. Yang aku bukan boneka. Nanti kita buat model video klip ternyata viral karena emang dia mirip sama KKI Pak. Oh. Kita buat video klip lagunya itu aku bukan boneka akhirnya viral. Viral pun itu direpost sama media-media Surabaya akhirnya kita viral. Itu di tahun 2020-an. Oh itu ya? Ya. Berapa yang lihat waktu itu? Kalau di saya sendiri 30.000 dan direpost sama media Surabaya itu banyak, itu sudah banyak Pak. Akhirnya bertambah ke followers kita. Oh. Itu dulu masih belum 10.000 Pak followersnya, mungkin masih perjalanan 3.000 ke 5.000. Sampai di sekarang berapa? 27.000-an. Oh, 27.000-an. Selama bikin suatu konten atau apa ada ini? Ada yang membuat suatu naskah dulu atau gimana? Kalau naskah itu ada Pak, cuman memang tergantung dari saya juga. Jadi istilahnya 90% dari saya, nanti kalau emang saya nggak bisa, nanti anak-anak yang membantu. Jadi kita tukar pikiran, rek ya apa enak ya kata-kata kita ganti apa kayak gitu istilahnya. Jadi
lebih ke saya, langsung kita beberkan ke teman-teman. Nah, Jadi didiskusikan dulu. ya benar. Nanti untuk orang-orangnya tergantung saya, tergantung dari konsepnya tersebut, videonya bagaimana, terus ini konsepnya bagaimana kayak gitu, Pak. Oh. Apa nggak pernah mengalami satu kesulitan atau kebuntuan dalam membuat suatu ide? Banyak, Pak, kayak itu. Kalau dari kesulitan, Misalnya seperti apa? Kebuntuannya bisa apa? kesulitan yang paling pertama itu waktu, Pak. Waktu. Karena saya sendiri juga kerja, saya juga kuliah, terus teman-teman saya juga kerja. Jadi kita lebih membuat videonya itu malam-malam, Pak. Oh, malam. Di malam jam 10 lebih malam. Oh gitu. Anak-anak sudah pada pulang semua. Ya, ibaratnya kerjanya itu sudah pulang semua. Terus saya juga pulang akhirnya ya jam 10 sampai jam 12 malam, bahkan bisa sampai lebih, Pak. Karena cuman itu aja waktunya yang bisa kumpul. Terus bagian tim yang nyoteng atau kameramen itu ya anak berlima ini, bukan? Ada Ya lagi? ini, ya 5 ini, Pak. Ya 5 ini? Iya, 5 ini ya. Gantian Gantian kadang ya? saya kameramennya, kadang teman saya, kadang juga saya masuk di frame. Jadi menyesuaikan yang ada aja sih, Pak. Yang ada kita manfaatkan, ya tinggal 5 ini gitu, Pak. Terus yang dipakai untuk nyoteng itu HP atau kamera? Dari dulu emang dari HP, Pak. HP ya? HP. Jadi simple aja wis ya. Ya, jadi ya kita ini Bonek aja. apa adanya ya, segini kita buat aja, bisa gitu. Nggak perlu yang mungkin yang kamera mungkin perlu, cuman emang kita kan nggak ada kondisinya. Jadi ya alhamdulillah kita buat kamera dari HP itu aja, seadanya aja sih, Pak. Apa enggak apa itu ini di Instagram, di YouTube enggak main di YouTube? Di YouTube jalan seri-seri, cuman saya lebih fokus ke Instagram dulu. Jadi saya membuat di Instagram itu fokus ke Instagram biar mungkin masyarakat Surabaya dan sekitarnya tahu lah ibaratnya, Pak. Kalau sudah baru saya ke YouTube itu tadi. Ya, kalau YouTube kan bisa bikin agak panjang. Ceritanya kan bisa panjang, ya toh. Narasinya bisa pakai panjang. Tapi kalau Instagram paling enggak ya Pendek-pendek. sak menitan lah. Ya. Kan pendek-pendek. Nah, biasanya dari Instagram bisa nyambung ke YouTube. Ya bisa, Pak. Karena apa? Karena orang kan bikin penasaran. Kalau di Instagram mungkin jalan ceritanya itu belum tuntas. Ya, benar, Pak. Nah, orang dibikin penasaran sambung di YouTube. Supaya apa? Supaya melihat sampai tuntas. Seperti apa sih nanti kelanjutannya seperti kan begitu. Dan YouTube mesti untuk duit kan. Iya, cuman ya harus step by step, Pak. Kan ada subscribernya berapa. Iya. Kalau YouTube bukan subscribernya. Jam yang tayang. lihat. Nah, Jam jam tayangnya yang lihat. Kalau yang lihat banyak, ya mesti untuk akeh. Iya. Nah, sama kan ya waktu kita podcast dulu sama yang anak Anjo itu sih. Apa itu dulu? Yang Anjo itu loh. Komedian apa? Nah, itu kan juga begitu. Awalnya bingung dia itu. Akhirnya dia sampai meledak sekian juta yang melihat, ya lumayan dapat duit kan gitu. Ya, ini kan suatu hal-hal yang menjadi suatu inovasi anak-anak. Terus dalam rangka pembikinan konten-konten seperti ini gayanya gaya khas Surabaya ya? Iya, Surabaya banget, Pak. Surabaya banget. Ya kadang bahasa Jawa macam-macam. Iya, emang lebih ke Jawa sih, Pak. Jawa ya? Surabaya banget, Pak. Ya artinya kan omongan arek-arek nom-noman Surabayaan sing rada-rada ya itu kan terucap tersampaikan di sana. Benar, Pak, benar. Itu yang bikin unik dan bikin kekasan daripada Squad TV. Loh kok TV? Padahal kenapa kok TV? Padahal belum tayang di apa itu? Di YouTube-nya. Ya. Jadi lebih kenapa TV? Jadi ibaratnya di Instagram TV gitu, Pak. Ibaratnya di Squad TV ini ada video-video yang mungkin berbeda konsep, berbeda tipe kayak gitu, Pak. Jadi Squad TV mungkin sekarang di Instagram. Jadi saya fokuskan dulu Instagram, kita cari dulu followersnya sampai berapa sesuai target saya. Nanti kalau udah saya harus fokus di YouTube karena kan YouTube kan naskahnya panjang. Dan waktunya pun nggak semudah itu karena saya sendiri meluangkan waktunya sama anak juga jarang, Pak, jarang banget. Iya benar, Pak. Dan kitanya juga syutingnya kan bisa malam aja. Oh malam ya. Kalau paginya mungkin anak-anak kerja. Minggu kan minggu. Minggu libur, Pak. Tapi saya yang nggak libur. Oh iya. Kan shift-shiftan gitu. Nanti kembali lagi ke teman-teman, Pak. Cuman dari Instagram ini saya mungkin mengalami kenaikan karena emang saya sendiri sudah optimis dan akhirnya kita targetnya tiap hari itu upload 1 video wajib. Harus ada. Akhirnya
jadilah di beberapa bulan ini, 3 bulan ini kita sudah naik mungkin sekitar 5.000 followersan. Oh, lumayan, oke ya. Berkah dari kerja keras itu tadi. Akhirnya ada yang viral tadi itu Pak, yang lihat sampai 100.000 jutaan itu ya dari kita sendiri, karena emang kita mau meluangkan waktu dan upload terus setiap harinya gitu. Cuman emang videonya pendek gitu Pak. Sebelum kita lanjut kepada Squad TV, kita break dulu. Rek, iki ana produk UMKM Kota Surabaya sing jenenge Kroffel Bis. Nah, ini loh, ya toh. Ini harganya cukup murah. Jadi satu box ini 30.000 sampai 35.000. Dan kontaknya ada di bawah ini. Maka kita akan coba Kroffel Bisnya ini. Enak legian, nggak terlalu manis tapi ada manisnya sedikit, dan juga apa ya, enak, terasa lumer. Ya coba ya, produk UMKM Kota Surabaya. Oke Rek, alhamdulillah kali ini aku disuguhi produk UMKM dari Surabaya. Namanya Kroffel Bis. Langsung enak coba ya. Rasanya ini pas, bener, nggak kelegen, dan emang teksturnya empuk Susan. Coba, ambil topping ya. Langsung di order nak Kroffel Bis. Harganya mulai dari 30.000 sampai 35.000 aja. Ini di depan rumah tadi? Depan rumah orang, Mbak. Oh. Terus cahayanya nih apa ya? Cahayanya kita pakai flash sendiri, Pak. Oh, flash. Pakai flash kamera. Ini Shogun ya? Ini Shogun, Mbak. Ini Putri tadi. Putri. Ya. Oke. Lanjut mana karo Squad TV. Yang ditonton berapa? 6 juta mau? 6 juta. 6 juta. Judulnya apa itu? Nggak ada judul ya Pak sebenarnya, Pak. Oh, nggak ada judul. Nggak judul. Terus? Lebih ke temanya itu Soro. Soro. Soro, susah. 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 Tam-tam. Jadi sebenarnya keinginan dan daripada kelompok Squad TV ini memang ingin mengembangkan cuma komedinya ini di media sosial, apa nantinya punya keinginan mereka ini juga tampil secara apa itu outdoor di panggung-panggung hiburan. Kalau dari keinginannya kita nggak hanya sekedar komedi-komedi sih Pak. Kalau bisa kita juga tampil dan impian anak-anak itu satu Pak, pengen jadi artis. Oh gitu ya? Nah, artis ya lewat kita ini, lewat Squad TV ini. Jadi satu di Squad TV kalau bisa kita mempunyai nama masing-masing dan terutama itu mengubah background kampung kami Pak. Itu yang nomor satu. Karena kampung kami itu dulu sampai sekarang pun masih terkenal dengan yang jelek-jelek. Ada Adudoro. Ya itu Pak. Terus ngombe ngedrink. Nah itu Pak. Nah, terus jadi apa? Copet. Ya segitulah Pak. Jadi saya kan nggak ingin nyebutkan karena emang mereka udah tahu. Nah kalau bisa di Makaprangka ini terkenal dengan Squad TV, nggak hanya terkenal dengan jelek-jeleknya. Kalau bisa, kalau orang tahu Makaprangka, oh berarti Makaprangka ini arek Squad TV. Jadi kayak gitu aja sih Pak. Sama kita juga kalau bisa 5 orang ini dan sama anak-anak kecilnya juga kalau bisa jadi artis ibaratnya selebgram atau youtuber apapun itu Pak. Jadi kita buat seinovasi mungkin, kita buat caranya bagaimana, intinya kita satu tujuan jadi orang ternama kayak gitu lah Pak. Lebih.
Tapi anu loh, lain ya. Jadi kalau bikin komedian di media sosial itu lain pada saat tampil di panggung. Lain. Kalau di media sosial itu kan nggak dilihat orang. Ya. Nah, jadi dia nggak ada penonton dan nggak ada yang namanya demam panggung. Tetapi kalau kita tampil secara publik di panggung, maka mereka akan rasa grogi, rasa macam-macam itu berkecambuk. Kadangkala apa yang sudah terkonsep di pikiran begitu tampil lali kabeh. Iya, benar, Pak. Belum pernah tapi tampil di panggung. Belum pernah. 17-an tahu. Oh, kalau itu sering, Pak. Jadi Sering pernah. cuman jadi kita itu apa ya, istilahnya kita kalau syuting itu emang lebih orang-orang kampung kayak gak ngurus ya, Pak, ibaratnya urusanmu kayak gitu. Kalau acara-acara panggung 17-an kita bukan kayak lawak-lawak, tapi kita lebih disuruh ke MC, host. Oh, MC. Iya, kayak gitu. Jadi lebih ke entertainment aja, Pak. Kayak host atau bagian kayak Karang Taruna kayak gitu aja. Cuman kita belum ibaratnya nggak ada wadah disuruh buat stand up komedi atau kita buat dagelan versi kita di panggung gitu. Cuman kita sementara ini kita dipercaya sebagai host di RW, di satu RW itu, Pak. Cuman itu aja. Kalau kita juga kalau emang ada wadah mau tampil di panggung ya kita mau aja, kita mau belajar bagaimana. Kalau bisa di panggung itu kan beda karena di kamera beda. Demam panggung kan juga ada, di kamera kan juga ada, depan kamera kan kita juga bisa kadang grogi, kadang nggak sesuai ritme atau nggak sesuai temanya bagaimana. Nah kita kalau emang ada wadah tampil di panggung ya kita monggo mau aja gitu, Pak. Ya di Surabaya kan ada ya komunitas anak-anak ya. Saya kan jenenge iki duduk lawak stand up comedy. Ya. Gaya milenial kan seperti itu ya. Ya kan ada komunitasnya kan ada itu. Kan? Ada. Udah pernah komunikasi atau bergabung? Teman-teman ada sih, Pak. Ada. Iya ada. Siapa ya sih? Itu dari Komedi Sandi itu, Pak. Komedi Sandi ya. Itu kan saya komedi juga. Lah kita kan juga pernah collab juga sama beliau-beliau. Cuman emang kita dasarnya bukan stand up komedi, Pak. Kita emang ibaratnya ya komedi kampung-kampung gitu, Pak. Istilah kayak gitu. Cuman kalau dari sosmed itu kalau bicara tentang komedi, kan selera komedi orang berbeda-beda, Pak. Kadang juga kita upload, kadang juga ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang hujat, itu pasti ada. Makanya sebenarnya ini sulit sih, Pak, karena emang nggak semulus ini sampai di titik followers ini. Sebenarnya banyak ujiannya, karena emang komedi orang ini berbeda-beda. Syukurlah emang lebih banyak yang suka ketimbang yang nggak suka, gitu, Pak. Ya kan hiburan, gratis ya, nih. Gratis, Pak. Soal komen macam-macam bisa ngurus. Ya kita bodo amat, Pak. Intinya kita tetap buat video aja. Iya. Gitu loh. Soporo kan iki padha karo jaring kadang itu Pak cilik, kadang itu Pak gede. Iya, bener. Kan gitu, iya ta. Nah, begitu itu Pak gede, followernya langsung tambah. Ya. Sampai kadang di titik sampai saat itu pun saya sebenarnya nggak percaya, Pak, sampai padahal biar tak kayak iseng-iseng, saya mau merusak mini followers sih. Karena di followers segini tuh juga tanggung jawab besar buat saya. Saya juga kan ibaratnya influencer buat mereka. Jadi apa yang saya tontonkan di followers Squad TV itu juga tanggung jawab buat saya. Kalau saya membuatnya baik ya mungkin orang-orang jadinya baik. Kalau saya jelek orang-orang ikut jelek kayak gitu. Jadi tanggung jawab juga buat saya. Jadi istilahnya kalau bisa orang-orang buat Squad TV lihat Squad TV itu terhibur lah. Istilahnya kayak gitu, Pak. Dari kelima orang ini kan mempunyai karakter macam-macam. Anak sing lucu, anak sing gaplek, ya macam-macam lah ya, kalau seperti itu. Kalau lihat sepintas daripada konten-konten yang dibikin. Tapi kalau yang perempuan siapa namanya? Yang perempuan Putri. Putri. Ya. Nah Putri itu biasanya khasnya apa Putri? Kalau Putri dia lebih ke emang perannya sih, Pak, perannya wanita banget. Nah, cuman kalau kita sini saya lebih menonjolkan 2 orang kalau untuk sekarang. Nah, kalau sekarang itu yang Shogun tadi. Shogun ya. Ya itu yang judul tadi itu yang viral itu emang rilis pertama kali konsepnya itu namanya realita itu kejam. Jadi si Shogun itu yang nggak good looking tapi dia percaya diri. Itu viral. Nah, terus yang kedua ini dia dari dulu, Pak. Dia ini perannya itu dia lelaki tapi dia modelnya kayak bencong gitu loh, Pak. Nah, cuman emang di konsepnya di perannya itu dia emang jadi lebih ke wanita-kewanitaan. Oh, Shogun. Bukan, beda lagi itu, Pak. Ini Rangga, ini masnya. Nah,
Masih Shogun. Masih Shogun, Rangga. Oh, kakak adik. Adik kakak, bener Pak. Jadi dua ini yang saya andalkan untuk saat ini, yang emang perannya itu ada sekarang Pak, untuk sekarang ciri khasnya itu ada. Oh. Dan sekarang di Rangga itu sekarang ada wig, jadi dia pakai wig sekarang. Jadi dia disebut dengan Mamel, namanya Mamel. Oh, Mamel. Mamel namanya. Apa singkatannya Mamel? Sebenarnya awalnya sih dia memparodikan yang viral dulu, Citayam Fashion Week. Nah, itu Citayam Fashion Week itu dia ada cewek anak-anak itu diwawancarai sama media. Dia namanya itu apa jenenge Mas? Mami. Oh, Ya, Mami. jadi, siapa namanya? Mami dong lah gitu. Ya kita buat di versi Squad TV ala-ala kita diwawancarai dengan media. Cuman kita dibuat makam rangka di situ, makam rangka Fashion Week. Siapa namanya? Mamel gitu, karena emang dia rambutnya dulu wignya itu bener-bener rusak, jelek sekali karena emang sesuai Mamel. Sampai sekarang netizen pun sama followers Squad TV dia nyebutnya Mamel. Mamel ya. Iya, malah rangganya itu malah nggak ada Pak, dia dikenal Mamel sekarang Pak. Tapi Shogun lah, delok wong ya lucu kok, delok sepeda yo ning guyu. Ya Gun ya. Lah iya ta. Aku delok Mas Pintas ya guyu delok Shogun. Aslinya jenenge sapa asline? Gunadi Pak. Oh, Gunadi itu Shogun. Iya, panggilan dari kecil ya Gun ya. Sepeda motornya Shogun Pak ya. Iya. Tam-tam ya dah. Ini kan kita mengapresiasi anak-anak muda yang mereka bisa mengekspresikan dan bisa membuat suatu hiburan baik itu di media sosial, dan mudah-mudahan nanti juga akan berkembang, mereka juga akan apa yang menjadi keinginan, impiannya akan tercapai. Amin. Seperti itu. Di makam rangka yang sekarang anak-anak ini makam rangka semua ya ini ya? Ya, satu kampung semua. Tinggal satu kampung semua ya? Ya. Loh, kapan hari ya melibatkan anak-anak kecil sebagai peran apa itu anak-anak? Yang di Tugu Pahlawan Pak. Ya yang banyak anak-anak kecilnya. Oh, anak kecil. Ya lebih ke kata-kata sih Pak kalau anak-anak kecil itu. Lebih ke kalau dulu pertama kali viralnya itu kata-kata dia bilang enak ya dadar cilik gitu. Istilahnya enak dadar cilik itu dia bilang kalau enak arek cilik itu ketimbang wong gede itu satu. Yang pertama itu apa ya? Kalau nggarap PR itu sing nggarap ibu dulu masih zaman corona itu Pak, itu masih viral banget itu. Sama kalau saya anak-anak ini yang jatuh yang disalahin masnya. Tibo. Jadi emang lebih ke realis mereka. Enaknya anak-anak kecil kayak gitu. Jadi anak kecil itu golek enake golek bener itu. Nah, bener. Kalau salah pokoknya. Ya, yang salah tetap dewasanya gitu. Kayak gitu. Itu viral juga ya? Viral juga, benar. Sama komedi-komedi mereka. Itu udah lama sih Pak, udah dari tahun 2020 sampai sekarang. Gitu ya. Yang terakhir harapannya untuk anak-anak muda yang mau berkreasi dengan gaya apa itu parodinya atau gaya stand up komedinya atau apalah namanya, apa pesannya kepada anak-anak muda? Kalau buat anak-anak muda seperti saya ini, istilahnya apa yang kalian lakukan itu jika emang itu tujuan kalian, monggo lakukan. Yang satu itu niat, yang kedua itu konsisten. Apapun itu. Kalau kamu mau jadi selebgram dari tema komedi, monggo lakukan. Jadi yang pertama kamu harus siap membuat konsep videomu dengan ciri khasmu sendiri. Meskipun kamu nggak punya kamera, ya udah lakukan apa aja. HP aja bisa. Saya aja bisa sampai sekarang pakai HP. Yang penting itu. Jadi lakukan aja. Apapun, mungkin ada yang nggak suka, ada yang suka itu biarin aja. Yang penting lakukan aja. Selagi nggak merugikan orang lain, monggo lakukan. Itu nomor satu. Terima kasih Tam-Tam telah hadir di podcastnya Cak Ji. Jangan lupa untuk yang nonton YouTube-nya Cak Ji, kebetulan sama berkolaborasi dengan Squad TV. Soalnya rek subscribe rek. Ya. Terus juga ting. Nah, loncengnya ditabuting. Terima kasih Tam-Tam telah Terima kasih.